Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala habibina wa syafi'ina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdah min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbana zidna 'ulumana. Semoga Allah berkenan menambahkan ilmu pengetahuan kita tentang ajaran agama. Semoga apa yang kita simak pada subuh pagi hari ini bermanfaat bagi kehidupan dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati segenap para orang tua kami, para sesepuh, segenap pengurus DKM Masjid Al-Hidayah, bapak-bapak, keluarga besar jamaah Masjid Al-Hidayah. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, atas izin karunia Allah Subhanahu wa taala kembali kita bisa bersilaturahmi dalam ta'lim rutin dua pekanan kita. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada subuh pagi hari ini bisa menjadi bagian dari amaliyah ibadah yang kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang insyaallah kelak akan kita raih pahalanya secara sempurna. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kembali kita bisa melanjutkan materi fikih ibadah untuk memastikan agar ibadah kita berkesesuaian dengan tuntunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dua pekan yang lalu kita sudah membahas dan masih sedang membahas mengenai tentang adab qada'il hajah, etika BAB dan BAK, buang air besar maupun buang air kecil, qada'ul hajat, yang mana dalam ajaran ini ingin mengajak kepada kita semua agar buang hajat kita berkesesuaian dengan sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga setiap hari bertambah pahala kita, tidak hanya dengan melaksanakan salat berjamaah, tidak hanya dengan melantunkan tilawah kitab suci Quran, tapi kebutuhan-kebutuhan asasi kita, buang hajat dalam setiap hari, itu pun bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala pada saat kita berupaya untuk mengikuti jejak sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekaligus memastikan dan menegaskan kepada kita semua bahwa setiap cuplikan-cuplikan sejarah dalam kehidupan kita itu ada aturannya. Jangankan yang besar-besar ngurusin negara, jangankan yang penting-penting ngurusin umat Islam yang mayoritas di Indonesia, ya urusan BAB saja ini ada tuntunan dalam syariat agama kita. Ya, oleh karena itu jangan sampai lagi nanti ada perspektif ya BBM naik, ini bukan urusan umat Islam. Ya, ini bagian dari urusan kita. Ya, untuk
menjaga bagaimana rakyat ini hidup sejahtera, nyaman, tentram, sehingga bisa maksimal melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang itu sulit untuk melaksanakan ibadah secara maksimal kalau kehidupannya itu susah. Ya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu pernah bersabda, kadal fakru ayyakuna kufran. Berapa banyak orang-orang yang gara-gara kefakiran lalu kemudian itu menyebabkan mereka murtad dari agama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu maka mudah-mudahan kita berdoa dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala tetap istiqamah untuk memaksimalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kelak nanti di akhirat kita semua bisa berkumpul bersama-sama di surganya Allah Subhanahu wa taala bersama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Baik, jamaah sekalian rahimakumullah. Informasi yang terakhir yang sudah kita sampaikan, ayyakufal kalam mutlaqan. Dilarang pada saat kita berada di toilet, di tempat-tempat pembuangan najis, ini berbicara secara mutlak. Ya, itu sudah Pak Haji ya. Jadi nggak boleh ngobrol di dalam tempat-tempat pembuangan najis. Ya, apalagi sambil nyanyi-nyanyi. Ya, ini bukan sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh berkomunikasi. Ya, jangankan berkomunikasi, mengucapkan sesuatu yang dalam keadaan normal saja berpahala itu dilarang untuk dilakukan kalau kita masih berada di dalam tutorial tempat-tempat pembuangan najis. Ya, tidak boleh kita zikir di dalam WC. Ya, meskipun di luar WC zikir itu berpahala. Tidak boleh di dalam WC kita baca Quran, baca Yasin sama surat Al-Kahfi, tidak diperkenankan karena itu bukan tempat untuk kita membaca Quran. Menjawab azan yang disyariatkan, kalau lagi di WC nggak boleh muazin seruan azannya kita jawab. Bahkan yang wajib sekalipun menjawab salam. Ya, pada saat kita dengar ada yang ketok-ketok pintu WC kita sementara kita ada di dalam, assalamualaikum, tidak boleh kita menjawab waalaikumsalam. Ya, jadi yang wajib saja tidak boleh kita baca, kita ucapkan. Yang sunnah saja, yang berpahala tidak boleh kita lakukan, apalagi berbicara yang tidak bernilai pahala. Maka para ulama menegaskan dari hadis-hadis yang Rasulullah informasikan, tentunya ini merupakan satu larangan yang tegas dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, jamaah sekalian rahimakumullah, kita lanjutkan informasi kesunahan yang selanjutnya. Ayat luba makanan layyinan munkhafidan. Kalau kita buang hajat di tempat yang terbuka, maka hendaklah mencari tempat yang landai dan yang empuk. Ya, layyinan itu yang empuk, munkhafidan yang landai. Ya, artinya kan tentu ini kita bicara ratusan tahun yang lalu, yang mana banyak orang dulu kalau pengen buang hajat, ya tidak ketemu yang namanya WC umum. Ya, kalau mau buang hajat, ya silahkan di mana di padang pasir, di mana di hutan-hutan, ya itu tempat yang terbuka. Maka kalau kita mau buang hajat di sana, cari tempat yang empuk. Ya, jangan ada batu kita kencing, ya sehingga menyiprat. Ya, ini dikhawatirkan nanti cipratannya mengenai pakaian kita. Ya, kemudian juga jangan sampai nanti kita kencing di atas bukit, ya sengaja di atas pohon biar panjang begitu air seninya. Ini bukan sesuatu yang disunahkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Liyahtariza fihi min isabatin najasah, agar jangan sampai najisnya itu nanti mengenai
badan kita, mengenai pakaian kita, dan kalau itu terjadi maka tentunya kita tidak bisa melaksanakan ibadah sholat kecuali najis yang menempel itu sudah bersihkan. Ya, kalau tidak dibersihkan, kalau tidak dihilangkan sebagaimana yang sudah kita sampaikan, maka ibadah-ibadah tertentu yang mempersyaratkan taharah, kebersihan, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagus apapun salatnya, sekhusyuk apapun salatnya, sesempurna apapun salatnya. Kalau dia salat masih ada najis yang nempel di badan, masih ada najis yang nyiprat di kain, masih ada najis yang menempel di pakaian kita, maka itu tidak bisa menjadikan salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan salat kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian rahimakumullah, perlu juga disampaikan mengenai tentang ayatakal hujra li alla yakuna fihi syai'un yu'dhihi minal hawam. Kalau kita buang hajat di tempat-tempat yang terbuka, janganlah kita mengencingi tempat-tempat yang bisa menyakiti makhluk-makhluk Allah. Ya, di antaranya adalah kencing di lubang-lubang. Ya, kalau ada lubang-lubang dihindarkan untuk kita kencingi. Ya, kebanyakan dulu waktu kita masih kecil, ya masih ingat Pak ya, masih kecil dulu, ya kalau ada lubang-lubang enak banget tuh dikencingin. Ya di dalam ada semut lagi bersarang. Akhirnya itu semut pada kelelep, ya keluar dia rame-rame. Ya, itu dilarang sama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya. Kata baginda Nabi, ya naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyabula fil hujri. Ya, ini riwayatnya disampaikan oleh sahabat yang bernama Qatadah dari Abdullah bin Surjus, bahwa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang kami untuk mengencingi lubang-lubang. Ya, karena di situ ada semut bersarang, mungkin ada binatang-binatang lain yang bersarang. Ya, apalagi kalau ada ular, bisa kepatok kita gara-gara kencingin itu sarangnya. Ya, ini untuk mengajarkan kepada kita jangan sampai menyakiti makhluk-makhluk Allah termasuk binatang. Ya, makanya ibadah Allah, ya yang pernah juga kita tegaskan, agama kita jangan diajarkan hak asasi manusia. Jangankan hak asasi manusia, hak asasi binatang saja dijunjung tinggi dalam urusan etika buang hajat, untuk kita hindari mengencingi lubang-lubang yang kemungkinan itu adalah sarang-sarang binatang. Ya, bahkan ibadah Allah, dalam satu informasi yang disampaikan oleh Qatadah, ya salah satu sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk mengencingi lubang-lubang, faqala innaha masakinul jin, sebab kebanyakan lubang-lubang itu adalah tempat favorit yang dijadikan oleh jin sebagai tempat tinggal. Ya, kita tahu di dunia ini kita hidup tidak cuman kita manusia, ada makhluk-makhluk Allah lainnya yang tidak kasat mata. Ada malaikat-malaikat Allah yang Allah cipta dari cahaya, ada di dunia. Ada jin-jin yang juga Allah ciptakan. Di mana mereka tinggal? Di dunia. Di mana tempat tinggalnya? Salah satu tempat favorit yang dijadikan tempat tinggal itu lubang-lubang itu. Makanya jangan kencingi lubang-lubang. Ya, khawatir rumahnya kebanjiran. Ya, apalagi kalau jinnya lagi tidur, kita kencingin tempat tinggalnya, bisa marah dia. Ya, apalagi kalau jinnya lagi ngopi, kita kencingin, wah, ngamuk dia. Ya, makanya sering kita dengar ada orang, mohon maaf, kencing sembarangan, anunya bengkak. Pernah dengar nggak Pak Ji? Ya, ada ya. Bengkak, kenapa? Gimana nggak bengkak? Rumah jin dia kencingin, ya bengkak. Ya, kalau terjadi apa yang sudah terjadi, ya tinggallah kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan berdoa, mudah-mudahan penyakitnya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
Sudah pernah kita sampaikan Pak, apa doanya kalau sudah terlanjur terjadi? Doa kalau sudah kencing sembarangan kemudian bengkak dia punya barang, ya doanya salah satunya, Allahumma ya Allah hilangkan sakitnya, biarkan bengkaknya. Ya, ini sekedar anekdot ya, bahwa sesuatu itu adalah sesuatu yang tidak boleh dilakukan bagi seorang muslim, mengganggu makhluk Allah, termasuk binatang, termasuk jin yang memungkinkan tinggal di lubang-lubang. Ya kecuali lubang WC Pak ya. Kalau lubang WC itu memang tempat untuk pembuangan najis. Tapi lubang-lubang yang dimaksud tempat-tempat terbuka, di gunung-gunung, di bukit-bukit. Ya ini adalah sesuatu yang harus dihindarkan. Hadisnya riwayat Imam Ahmad, Imam Nasai, Abu Dawud, Imam Hakim dan Imam Baihaqi, wasahhahahu Ibnu Khuzaimah. Hadisnya hadis sahih. Tinggal kita pastikan jangan kita langgar, karena ini merupakan bagian dari perintah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian rahimakumullah, ayatajannaba zillan nasi wa tariqahum wa muhaddatsahum. Kemudian hendaklah jangan pernah kita buang hajat di tempat-tempat yang dijadikan orang untuk menjadi tempat istirahat, tempat untuk berteduh. Ya kalau zaman dulu kan kalau orang pengen ngasuh, ya tahu ngasuh Pak, istirahat, ya itu kan biasanya cari pohon yang rindang. Ya apalagi Jakarta cuacanya panas terik luar biasa. Ya maka jangan sampai nanti ada orang kencing sembarangan di bawah pohon yang rindang. Ya karena ke orang lagi istirahat nanti akan terganggu. Lagi enak-enak istirahat di bawah pohon, ya tiba-tiba ada bau-bau yang enggak sedap. Ya itu kan dirasakan bagi kita yang mungkin mengalami di dalam kehidupan. Ya kalau dalam konteks kekinian, ya berapa banyak dulu halte bis, tempat menunggu bis, banyak orang kencing di situ. Ya kalau di Jakarta tempat yang adem di bawah jalan tol, ya itu kan adem tuh bawahnya. Ya tapi berapa banyak bau pesing yang mungkin bisa kita rasakan karena banyak orang kencing sembarangan. Ya maka dalam agama kita tidak boleh kencing di tempat-tempat yang dijadikan orang untuk istirahat. Ya tempat-tempat taman-taman, jangan kencing sembarangan. Kata baginda Nabi, ittaqul la'inin, janganlah kalian sampai dilaknat. Hati-hati kalian dilaknat oleh yang melaknat. Qalu wa man la'inan ya Rasulullah. Ya Rasulullah, para sahabat bertanya, penasaran, siapa itu yang sering dilaknat ya Rasulullah? Qala alladzi yatakhalla fi tariqin nasi aw zullatihim, yaitu orang-orang yang sering buang hajat di tempat-tempat yang dijadikan orang untuk beristirahat dan berteduh. Lagi enak-enak dia istirahat, ya kemudian tercium aroma yang tidak sedap sehingga mereka melaknat. Ya kurang ajar ini. Siapa kencing sembarangan? Ya siapa ini? Siapa yang BAB sembarangan? Sehingga terucaplah ucapan-ucapan laknat itu. Dikhawatirkan ucapan itu diaminkan oleh malaikat sehingga doanya mustajab. Sehingga orang yang BAB sembarangan tadi mendapatkan doa laknat dari orang-orang yang dilaknat gara-gara BAB-nya buang hajatnya tidak sesuai dengan sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian rahimakumullah, di antara kesunahan lainnya juga alla yabula fi mustahammah wala fil ma'ir raqidi awil jari. Dilarang bagi kita buang hajat itu di tempat pemandian umum, baik pemandiannya itu airnya mengalir maupun airnya tidak mengalir. Ya, zaman dulu kan orang kalau mandi di sungai. Ya, mandi di sungai. Sungainya bersih. Jangan sampai kebersihan sungai itu tercemar dengan buang hajat seseorang. Ya, jangan sampai
di sungai itu kita BAB, sebab nanti kotoran itu kemana larinya? Ya ngalir dia. Ya sementara di ujung sana khawatir ada orang juga yang lagi mandi, lagi enak-enak mandi, kena kotoran yang kita buang. Yaitu nanti akan menyakiti mereka, merusak kenyamanan dan keaslian sungai yang merupakan area-area publik yang dinikmati oleh manusia ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya ini dilarang oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kalau tempatnya itu airnya tidak mengalir. Ya kalau kita zaman ini misalnya mandi di kolam renang, ya ini hati-hati. Jangan sampai sambil berenang sambil, ya mohon maaf ini, ya orang kolam renang ya di Jakarta nggak ada pemandian kolam renang hangat, ya air hangat nggak ada. Ya tapi kalau kita berenang di Jakarta, makin hari makin banyak orang, airnya makin hangat tiba-tiba. Itu hangat dari mana? Ya kecuali air yang mungkin air kencingnya orang yang sedang berenang, dia sambil berenang sambil kencing. Itu dilarang sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau mau kencing silahkan di tempat yang sudah disediakan, jangan di kolam renang tempat berenang orang. La yabullanna ahadukum fi mustahammah, tidak diperbolehkan bagi kalian itu kata Rasulullah untuk yabulanna, ya buang hajat, kencing di tempat-tempat pemandian. Fa anna amatal wasawisi minhu, karena kebanyakan nanti penyakit-penyakit was-was, ya sulit konsentrasi, tidak khusyuk, ini juga merupakan baisa yang ditimbulkan dari orang-orang yang kencing sembarangan di tempat-tempat pemandian umum. Ya begitu sabda dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan juga ini bagian dari etika dan akhlak yang bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian rahimakumullah, sunnah yang selanjutnya alla yabula qaiman. Tidak boleh, ya ini mohon maaf tidak sedang menyinggung siapapun di antara kita, tidak boleh kencing sambil berdiri. Ya ini mohon maaf, tidak boleh kencing sambil berdiri. Ya cuman saya lihat masjid kita tempat kencingnya diri apa duduk itu. Ya ini bukan nyindir, sekali lagi kita hanya memberikan informasi bahwa kalau kencing itu jangan berdiri. Salah satu etika kesunahan yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana nanti manfaat-manfaatnya banyak. Di antaranya adalah qad yatatayar alaihi rasyashah, ya agar nanti cipratan-cipratan najisnya itu ya tidak kemana-mana. Sebab kalau orang kencing kan berarti jatuhnya lebih jauh ke tanah sehingga lebih menyiprat, sehingga najisnya dikhawatirkan nanti mengenai pakaian kita, sehingga pakaian kita terkena najis, sehingga tidak bisa digunakan untuk melaksanakan ibadah sholat. Ya maka ini jangan dilakukan. Itu artinya kalau nanti suatu saat ya kita punya pilihan-pilihan untuk kencing dan BAB, maka hendaklah tidak sambil berdiri. Ya, jangan sampai kita berdiri melanggar dari kesunahan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, meskipun demikian bukan berarti kemudian fasilitas-fasilitas yang menyediakan tempat yang kencing berdiri itu kemudian kita bongkar. Ya, ini kan sebenarnya pilihan-pilihan. Artinya misalnya suatu saat kalau kita pengen BAB, kita main kencing, ya kalau misalnya tidak ada fasilitas itu tersedia di masjid, ya silahkan kita kencing di rumah yang setidaknya biar bisa tidak berdiri. Atau kalaupun di masjid, terkadang kan masjid ada WC-nya, ada tempat kencingnya, silahkan kita pilih WC, masuk, kemudian kita kencing tidak berdiri. Ya kecuali dalam urusan-urusan yang mendesak, kamar mandinya ngantri, ya sementara udah kebelet, ya ini alasan darurat, ya silahkan dilakukan. Tapi pada prinsipnya sunnahnya kencing tidak berdiri, ini merupakan ajaran baginda Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Dan tentu saja sebagai catatan, mungkin kalau Bapak perhatikan, dulu mungkin masa kita masih kecil, ya amat sangat jarang fasilitas-fasilitas yang disediakan di masjid-masjid itu kencing sambil berdiri. Ya, betul Pak ya. Dulu kan rata-rata yang namanya masjid-masjid, ya tidak ada fasilitas kencing berdiri. Semuanya bikin WC, ya biar orang bisa menjalankan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai hari ini kalau Bapak pergi ke Masjidil Haram, mungkin Pak Haji yang Pak Umroh yang sudah pernah ibadah ke tanah suci bisa perhatikan, ya masjid-masjid di sana banyak fasilitas-fasilitas, ya MCK itu ya semuanya WC. Ya nggak ada fasilitas yang sambil berdiri, ya kecuali di hotel-hotel, ya karena memang hotel itu kebanyakan bukan milik ya umat Islam, atau kalau milik umat Islam mungkin mereka tidak paham, ya ini mungkin bagian dari strategi orang-orang Yahudi untuk menjauhkan umat Islam dari sunnahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya maka tentunya ini bisa kita lakukan karena menurut ahli kesehatan, kalau kita baca artikel-artikel juga tentang kesehatan, orang yang kencing berdiri tidak lebih sehat dibandingkan dengan orang yang kencingnya tidak berdiri. Ya begitulah seluruh tabiat kesunahan yang diajarkan oleh baginda Nabi pasti membawa kemaslahatan untuk kesehatan orang yang menjalankannya insyaallah taala. Baik jamaah sekalian rahimakumullah, informasi yang selanjutnya adalah alla yastanja biyaminihi. Hendaklah tidak melakukan istinja. Ya ini mohon maaf, istinja bahasa kitanya cebok Pak Haji ya. Ada nggak yang lebih halus dari cebok ini Pak Haji? Bersuci. Apa Pak? Istinja. Cebok betul ya? Iya, istinja itu membersihkan kotoran-kotoran habis kita BAB, itu namanya istinja. Iya. Istinja. Jadi cebok itu jangan menggunakan tangan kanan. Hendaklah menggunakan tangan yang kiri. Itu sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nahana an nastaqbilal qiblah bi ghaitin aw bi baulin nastanji bil yamin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kami untuk beristinja menggunakan tangan yang kanan. Ya, jadi urusan-urusan cleaning service, ya urusan bersihkan, urusan cebok-cebok, urusan istinja itu semuanya menggunakan tangan yang kiri. Dan itu adalah sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya banyak diriwayatkan oleh para ahli hadis, Imam Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, Ibnu Hakim dan Imam Al-Baihaqi rahimahullah taala. Ayyuduk min ba'dahu istinja'u bil ardi. Ya, lalu kemudian kesunahan yang selanjutnya ayyuqaddima rijlahul yusra fid dukhul. Ya, hendaklah sebagaimana yang kita ketahui bersama, kalau kita mau masuk toilet, mau masuk WC, mau masuk tempat pembuangan najis, hendaklah mendahulukan kaki yang kiri terlebih dahulu sebelum kita masukkan kaki yang kanan. Ya ini kan kebalikan dari kita masuk masjid. Kalau masuk masjid sunnahnya mendahulukan kaki yang kanan. Ya, baru kemudian kaki yang kiri. Ya, ini masalah kesunahan tentu perlu mendapatkan porsi perhatian. Ya, kalau kita tanya secara pribadi misalnya, tadi barusan kita masuk Masjid Al-Hidayah, kanan dulu apa kiri dulu, Pak? Ya, kadang apa ya tadi kanan dulu apa nggak tahu, pokoknya yang penting masuk aja lah. Ya, ini karena memang masalah-masalah sunnah ini bukan hanya sekedar masalah informasi dan wawasan. Ya, kalau kita tidak perhatikan lewat saja, tahu-tahu masuk kita masjid, padahal kita nggak tahu tadi masuknya kanan dulu apa kiri dulu. Tapi kalau kita ingin menjalankan sunnah Rasulullah, tiap kali kita mau masuk masjid, ya kita perhatikan dulu kakinya, yang mana dulu yang kita masukkan, yang mana dulu yang kita akhirkan. Termasuk juga pada saat kita ingin masuk
ke tempat pembuangan najis sebelum masuk, perhatikan kakinya yang mana dulu kita masukkan, kirinya dilangkahkan, baru kemudian kanannya dilangkahkan. Begitu sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya dikaitkan dengan doa-doa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan di pertemuan 2 pekan yang lalu yang sudah kita sampaikan. Sebelum masuk kita membaca doa, Allahumma a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Bacanya pelan apa kenceng? Kita baca secara jahr. Ini juga bagian dari sunnah yang hari ini telah hilang. Padahal itu disampaikan oleh para ulama dalam kitab-kitab fikih dari perintah yang disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita selama di tempat pembuangan najis terhindar dari bahaya-bahaya yang mungkin ditimbulkan oleh makhluk-makhluk Allah yang ada di dalam al-khubus wal khaba'is, sehingga terhindar dari kejadian-kejadian yang mungkin kita dapatkan informasi di tengah-tengah masyarakat. Ada orang jatuh di WC, ada orang kepleset di kamar mandi sehingga terjadilah cacat fisik, tidak bisa jalan, stroke dan lain sebagainya. Mudah-mudahan Allah lindungi kita semua dari penyakit-penyakit yang membahayakan. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian rahimakumullah, ini merupakan ringkasan-ringkasan hal yang berkenaan dengan adabul istinja. Ya, jadi poinnya ya cukup banyak dan itu ringkasan dan dalil-dalilnya tentu ya tidak cukup waktu untuk kita bacakan satu persatu ya, karena ini sudah merupakan pertemuan lanjutan yang kedua Pak ya. Ya karena memang materinya banyak dan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dan yang lebih penting mudah-mudahan Allah berikan kita kemudahan untuk menjalankan sunnahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi yang belum bisa melakukannya karena keterbatasan fasilitas misalnya, ya mudah-mudahan Allah maklumi, mudah-mudahan Allah maafkan sambil kita berupaya untuk menuju kesempurnaan. Amin ya rabbal alamin. Ya, sebelum saya lanjutkan, saya berikan kesempatan untuk Bapak sekalian untuk berdiskusi ya, karena beberapa waktu yang lalu mungkin ada jamaah kita yang ingin berdiskusi karena waktunya terbatas sehingga kita alihkan pada pertemuan subuh pagi hari ini. Bagi jamaah yang ingin memberikan pertanyaan-pertanyaan, waktu dan tempat saya persilahkan kalau memang ada yang mau disampaikan. Silakan Pak Haji. Tentang mengenai hadis yang barusan disampaikan oleh Pak Ustadz, kenyataan memang banyak kata fakron ayar guna kufron, tapi kadar hadis itu gimana? Baik. Ya. Jadi kadal fakru ayyakuna kufron. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin memberikan informasi kepada kita bahwa jangan sampai seseorang gara-gara kemiskinannya itu lalu kemudian menjual akidahnya. Ya, sebagai evaluasi internal umat Islam ya, agar kemiskinan itu segera dientaskan. Jadi jemaah sekalian rahimakumullah, banyak saudara kita seiman yang lemah imannya itu murtad karena tergiur bukan harta yang banyak. Ya, kalau Bapak baca berita tentang misionaris, ya, saya tidak sebutkan agama tertentu, yang mereka belusukan ke kampung-kampung yang menawarkan sebungkus Indomie, sekardus Indomie, ya sekian kilo minyak dan lain sebagainya, sehingga mereka murtad dari agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karena itu landasan dari hadis-hadis yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan untuk memberikan peringatan kepada kita semua agar hal-hal tersebut itu jangan kemudian bisa terjadi di tengah-tengah masyarakat kaum muslimin, apalagi di negeri kita. Oleh karena itu maka faktor-faktor
yang menyebabkan seseorang itu menuju kemiskinan itu harus dihindarkan. Makanya dalam pertemuan yang lalu kita sampaikan bahwa penguatan ekonomi itu juga bagian dari konsen tugas umat Islam. Jadi Islam itu, kita beragama bukan hanya urusan hubungan kita dengan Allah secara langsung dalam ritual ibadah keseharian, sholat, puasa, baca Quran, tapi menumbuhkan kekuatan ekonomi itu juga bagian dari syariat agama Islam. Kita ketahui bahwa di negeri kita ini luar biasa, umat Islam yang mayoritas, tapi yang megang duit bukan umat Islam yang mayoritas. Itu yang punya aset-aset itu bukan asetnya umat Islam. Yang punya duit banyak itu bukan duitnya umat Islam. Bukan milik umat Islam, padahal jumlahnya mayoritas. Kenapa demikian? Karena mungkin ada satu frame pemahaman yang tidak komprehensif di tengah-tengah masyarakat kita sehingga mengesampingkan urusan ekonomi. Makanya ditegaskan dalam agama kita. Dalam agama kita itu ada yang disebut dengan konsep zakat. Bagaimana seseorang itu diwajibkan untuk memberikan zakatnya, sehingga zakatnya itu nanti didistribusikan kepada saudara kita yang tidak mampu, yang miskin. Jangan sampai imannya itu tergadaikan gara-gara kemiskinannya. Makanya orang-orang kaya yang nggak mau bayar zakat itu keras hukumannya dalam syariat agama. Allah ancam dengan siksa api neraka. Bahkan di masa Khalifah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kalau kita baca sejarahnya, Sayyidina Umar sebagai panglima pernah menegaskan, wallahi la uqatilanna man farraqa baina sholati waz zakah. Demi Allah, aku akan perangi orang-orang Islam yang kaya raya yang tidak mau mengeluarkan zakatnya. Karena yang namanya zakat tidak bisa dipisahkan dari perintah ibadah sholat, karena ini menjadi satu kesatuan keyakinan yang harus kita yakini dan merupakan bagian dari ajaran agama. Jadi urusan-urusan ekonomi ini jangan sampai diabaikan, termasuk penegasan urusan politik itu juga jangan sampai nanti kita lalaikan. Jangan sampai umat Islam yang mayoritas di Indonesia tapi aspirasinya seringkali terabaikan, karena umat Islam a priori yang namanya dengan politik Islam seolah-olah politik itu jahat, politik itu busuk, sehingga Islam itu nggak usah ngurusin politik, sehingga banyak wakil-wakil rakyat yang bukan orang-orang soleh, karena orang-orang solehnya nggak pada mau milih, nggak pada mau nyoblos, nggak mau bersatu untuk memilih pemimpin yang amanah, sehingga banyak undang-undang yang diusulkan di parlemen itu undang-undang yang tidak mengakomodir kepentingan dan kemaslahatan kaum muslimin dan rakyat secara umum. Jadi hadis-hadis yang tadi disampaikan ini sebagai cara baginda Nabi Muhammad SAW memberikan perhatian kepada kita umatnya agar memperhatikan seluruh aspek-aspek kehidupan, aspek ekonomi, aspek sosial, dan aspek-aspek lainnya. Wallahu a'lam. Adapun derajat hadisnya, ini tentunya kita harus merujuk kepada kitab-kitab hadis, karena untuk mentakhrij hadis itu adalah satu tindakan yang diperlukan keahlian khusus. Jadi kalau kita kuliah itu yang namanya kuliah disiplin hadis itu nggak cukup 1 semester. Ada orang kuliah S1 khusus jurusan hadis. Bahkan selesai LC hadis, ada S2 jurusan hadis, S3 hadis, itu ada. Sehingga merekalah nanti yang punya kapasitas untuk mentakhrij hadis-hadis tersebut. Hadis ini riwayatnya dari siapa, kemudian dia memberikan hadisnya kepada siapa, terus an-ana kalau dalam disiplin hadis diruntun mata rantai sanadnya sampai kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti setelah muncul nama-nama itu, kemudian dianalisa satu persatu nama-namanya. Ini fulan siqah atau tidak siqah. Ini fulan semasa enggak dengan orang yang ada di atasnya yang dia mendapatkan hadisnya.
Jadi hal-hal tentang itu dibahas dalam disiplin ilmu hadis, baru kemudian nanti bisa terlihat apakah hadis ini munqati, terputus mata rantai sanadnya, apakah hadis ini mu'dal, ya, apakah hadis ini satu disiplin ilmu yang tidak sembarangan orang memiliki kemampuan di sana. Dan jamaah sekalian rahimakumullah, nanti di dalam disiplin ilmu hadis pun terjadi khilafiyah di kalangan para ulama. Ya, khilafiyahnya begini, memungkinkan satu hadis ya dianggap lemah, sementara ulama hadis lainnya tidak menganggapnya lemah. Ya, ada hadis yang didhaifkan oleh fulan tapi dihasankan oleh fulan. Ya, sehingga nanti terjadilah perbedaan-perbedaan di kalangan para ulama dari implikasi dari perbedaan-perbedaan derajat hadis. Ya, contoh misalnya pada saat ulama membahas apa kriteria hadis yang sahih, ini para ulama memberikan definisi, salah satunya adalah marwahu adlun tamuddabti muttasilus sanad bi ghairi syududin wala illah, yaitu definisinya. Ada persyaratan-persyaratan. Ya, para ulama-ulama hadis ini masing-masing ya terkadang memiliki standarisasi yang berbeda. Makanya ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari menurutnya sahih, tapi menurut Imam Muslim tidak sahih. Makanya Imam Muslim juga punya hadis sahih perspektif Imam Muslim. Ya, jadi ada hadis sahih Bukhari, ada sahih Muslim. Yang disahihkan Bukhari belum tentu disahihkan Muslim. Yang disahihkan Muslim belum tentu disahihkan Bukhari. Ada ulama lain, ada hadis-hadis yang disepakati kesahihannya, ditulislah satu kitab judulnya Al-Lu'lu' wal Marjan, mattafaqa alaihil Bukhari wa Muslim, mattafaqa alaihi syaikhan. Hadis-hadis yang disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim tentang kesahihannya. Artinya tidak semua hadis-hadis sahih itu disepakati kesahihannya oleh Bukhari dan Muslim. Itu baru dua ulama ahli hadis, belum ulama-ulama hadis lainnya. Ya, dalam misalnya penentuan hadis dhaif pun sama. Hadis dhaif menurut Syekh Albani itu tidak sama dengan hadis dhaif yang disusun oleh Syekh Al-Arnuti. Sama-sama ahli hadis, tapi berbeda di dalam menentukan derajat hadis. Begitu juga kitab-kitab hadis yang disusun di dalam oleh Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Mawdu'at. Ya, ibadah Allah, nanti dari perbedaan-perbedaan standar kesahihan dan kedhaifan hadis ini menjadi perbedaan yang tidak bisa dihindarkan, sehingga terjadilah perbedaan-perbedaan hukum. Ya, sebagai contoh begini, misalnya tentang masalah, kita kembali contohkan, ini bukan pembahasan kita, seperti misalnya tentang masalah kunut. Ya, kita sudah sampaikan ini masalah khilafiyah. Saya tidak ingin menggiring Bapak pakai kunut atau tidak pakai kunut, karena ini masalah khilafiyah. Yang mau pakai kunut silahkan, yang tidak pun dipersilahkan. Ya, kenapa terjadi perbedaan di antara para ulama masalah kunut tidak kunut? Karena terjadi perbedaan derajat hadis. Yang pakai kunut menganggap hadis Nabi pakai kunut itu hadis sahih, makanya dia dijadikan pegangan itu. Di antaranya adalah mazhab Imam Syafi'i rahimahullah taala. Sementara yang tidak pakai kunut menganggap subuh kunutnya Nabi itu hadisnya bukan hadis sahih, sehingga tidak dijadikan pegangan. Sehingga terjadi perbedaan ulama. Salah satu faktornya karena terjadi standar penilaian hadis ini sahih atau tidak sahih, hadis ini dhaif atau tidak dhaif. Dan sebagai informasi, Nabi dulu bersabda aja. Nabi nggak pernah menyampaikan ini hadis sahih, ini hadis dhaif. Penilaian sahih dan dhaif itu adalah penilaian ulama-ulama hadis. Ya, di zaman dulu ilmu itu belum dibukukan. Ya, sekedar informasi, ya, Nabi sabdanya itu tidak dibukukan sampai era di mana Asrul Tadwin dalam sejarah, ya, pada saat ulama membukukan
sabda-sabda baginda Nabi yang dipelopori oleh Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta. Al-Muwatta itu adalah buku pertama kali tentang hadis yang ditulis oleh para ulama. Baru kemudian setelah itu ya muncul ulama-ulama lain yang menulis di dalam disiplin ilmu hadis. Wallahu a'lam bishawab. Yang beliau maksud adalah bukan Pak Ustadz yang tadi, bukan. Karena Pak Ustadz bilang tadi yang beliau sampaikan itu dari Rasulullah. Apakah ini benar dari Rasulullah? Nah, jadi itu yang saya tanya beliau, siapa riwayatnya? Dan tadi Pak Ustadz yang sampaikan siapa riwayatnya. Sebab kalau yang disampaikan itu hanya ada Rasulullah, padahal itu tidak ada Rasulullah. Namanya kita teruskan dengan Rasulullah. Bahasa sederhananya si A bilang sesuatu, kita bilang, dia bilangin, padahal enggak boleh, itu manusia. Kalau dalam sejarah Rasulullah gitu, jadi yang dia maksud itu mereka sampaikan, kalau memang itu ya hadis, riwayatnya siapa, sahih bangga, bukan meminta bapak itu mentafsir hadis gitu. Iya baik, terima kasih Pak Ji. Jadi untuk menghafalkan riwayat hadis, ya, Bapak tahu berapa hadis jumlahnya? Ratusan ribu. Ya, sekarang kalau seorang misalnya diminta untuk menghafalkan riwayat-riwayat itu, ya tidak semua orang mampu. Ya, misalnya itu hadis riwayat siapa? Kan begitu maksudnya. Bukan gitu Pak. Tadi Pak Ustadz bilangin itu hadis dari Rasulullah. Yang saya minta, saya harapkan siapa riwayatnya, rawahu siapa, gitu loh. Iya, itu tadi. Jadi hadis itu jumlahnya ratusan ribu. Seseorang terbatas kemampuannya untuk meriwayatkan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis itu misalnya hadis riwayat Bukhari. Berapa hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari? Ada 5 jilid tebal. Apakah kita bisa menghafalkan itu? Ya, tidak semua orang bisa seperti Imam Bukhari yang hafal mata rantai sanadnya itu sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu tugasnya para ahli hadis. Imam Muslim juga meriwayatkan hadis. Berapa hadis yang diriwayatkan Imam Muslim? Itu kalau dicetak ada 5 jilid tebal. Siapa bisa menghafal itu? Orang pada zaman ini. Ya, ini adalah kekhususan yang Allah berikan bagi orang-orang yang Allah beri anugerah. Ibarat Allah, ada hadis Imam Malik yang tadi kita sebutkan, kitab Muwatta. Imam Muwatta itu kitab hadisnya saya punya di rumah, tebalnya hampir 1000 halaman. Siapa di antara kita yang bisa hafal itu hadis-hadisnya lengkap dengan riwayat-riwayatnya? Ya, kita kan punya keterbatasan. Ya, tidak mungkin kita bisa menghafali itu semua. Ya, karena itu anugerah yang Allah berikan bagi ulama-ulama tertentu. Ya, tapi kalau Bapak ingin siapa riwayat hadisnya, insya Allah nanti akan kita sampaikan siapa riwayat hadisnya. Ya, tapi bukan tugas saya untuk mentakhrij seluruh hadis-hadis yang disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena jumlah hadis itu ratusan ribu jumlahnya. Ya, bagaimana kita bisa menghafalkan satu persatu sanad mata rantainya? Ya, Imam Muslim meriwayatkan hadis, dari siapa dia dapat? Gurunya dapat dari mana? Terus ditelusuri mata rantai sanadnya sampai kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pada saat misalnya kita menyebutkan ini hadis, itu berarti dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang namanya hadis itu ma'udifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au takririn au wasfil khalqi au khuluqi. Yang dikatakan oleh baginda Nabi itu adalah hadis dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun hadis-hadis riwayat siapa-siapanya, yaitu nanti akan ada di dalam rujukan kitab-kitab hadis. Insya Allah nanti akan kita sampaikan siapa yang meriwayatkan hadis tersebut, insya Allah taala. Silakan Pak Ji.
jangan di anak kadang kan nangis sambil ngobrol gitu kan. Baik, terima kasih Pak Ji. Jadi kalau untuk istinja sebenarnya yang harus diperhatikan adalah jangan sampai najisnya itu mengenai pakaian kita. Ya, artinya kalau memungkinkan dilepas, silakan dilepas di dalam kamar mandi. Ya, karena khawatir nanti ada cipratan-cipratannya yang itu menjadikan pakaian kita terkena najis. Ya, kalau yang terkena najis badannya kan gampang, tinggal disiram. Tapi kalau yang terkena najis pakaiannya kan berarti ya kita harus membutuhkan alternatif pakaian sebagai pengganti pakaian yang sudah terkena najis. Ya, jadi prinsipnya disesuaikan dengan kemampuan kita. Yang penting pastikan jangan ada najis yang menyiprat. Ya, kemudian untuk yang kedua tentunya ini secara umum ya, kita tidak boleh berbicara secara mutlak. Ya, adapun pada saat misalnya kita memandikan anak, ya tentu yang namanya anak itu adalah orang yang belum terkena taklif. Dalam syariat agama kita, anak-anak itu tidak berdosa kalau dia melakukan dosa. Ya, karena dosa itu baru berlaku kalau orang sudah akil balik. Ya, sudah mumayyiz, sudah mampu membedakan mana yang salah, mana yang benar, mana yang keliru dan lain sebagainya. Jadi anak-anak kita yang kencing di kamar mandi, kemudian dia ngomong, dia bercakap-cakap dan seterusnya, ya itu belum terkena beban taklif. Yang mereka lakukan itu tidak berdosa. Ya, hanya saja mungkin kita perlu memberikan edukasi, pembelajaran kepada anak-anak kita semua, dan tentu ini teknisnya diserahkan kepada kita yang lebih mengetahui bagaimana mendidik anak-anak kita sendiri. Ya, mungkin kita kasih tahu sebelum kita masuk kamar mandi, yang kalau udah di WC jangan ngobrol, jangan bertanya, jangan berdiskusi. Ya, ini adalah bagian dari pendidikan yang kita berikan kepada anak-anak kita. Ya, jadi teknisnya disesuaikan dengan kemampuan yang bisa kita laksanakan insyaallah taala. Kan kalau BAB kan Joko kan Joko kan kalau BAB kan Joko kan ya kok bagaimana Joko kan bagaimana? Baik. Iya, jadi informasi yang ingin disampaikan, alla yabula qaiman, yang dilarang itu berdiri saat kita kencing dan BAB. Iya. Jadi jangan berdiri. Jadi poinnya itu larangan berdirinya. Ya, adapun masalah jongkoknya yaitu silahkan dilakukan dengan tidak berdiri. Jadi yang dilarang di sini adalah berdirinya. Jangan sampai kita kencing berdiri dan BAB berdiri. Ya, artinya boleh jongkok, boleh duduk, ya dipersilahkan. Karena itu tidak dilarang oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu yang diinformasikan di dalam kitab Fiqh Sunnah poin yang ke-10. Ya, jadi jangan kita berdiri, silahkan kita lakukan tidak berdiri. Ya, mau jongkok, mau duduk itu dipersilahkan. Ya, meskipun dalam kitab-kitab fikih ada mazhab Syafi'i itu diantaranya adalah jongkok yang salah satu kaki kanannya itu dikedepankan, kemudian yang kirinya dikebelakangkan. Ya, ini salah satu yang dijelaskan di dalam kitab-kitab Syafi'iyah. Seperti itu cara jongkoknya. Ya, tapi pada prinsipnya yang dilarang adalah berdirinya. Wallahu alam bishawab. Baik, dicukupkan sepertinya. Satu lagi boleh Pak? Silakan Pak. Mengenai itu sama hewan, bila mana hewan itu mengganggu, misalnya kecoa masuk kamar atau gimana, itu apa boleh dibunuh Pak itu?
Baik. Jadi kalau hewan yang membahayakan itu bukan hanya boleh dibunuh, diperintahkan untuk dibunuh. Ya, beda boleh dengan diperintahkan. Kalau boleh kan dibunuh boleh, tidak boleh dibunuh juga boleh. Tapi dalam syariat agama Islam diperintahkan untuk dibunuh kalau hewan itu membahayakan. Kalau dalam bahasa hadis itu ada akrab wal afai, kalajengking dan ular. Bahkan nanti di dalam fikih itu tidak membatalkan sholat kita kalau di dalam sholat kita membunuh binatang yang membahayakan. Lagi sholat ada kalajengking lewat, itu kita injek-injek walaupun melakukan gerakan-gerakan itu tidak membatalkan sholat. Ya, yang penting itu kalajengkingnya mati, karena kalau dia masih hidup khawatir nanti menyengat saudara kita lainnya yang tidak tahu sehingga bisa melayangkan nyawanya. Ya, itu dijelaskan di dalam kitab-kitab fikih. Ya, maka dianjurkan, diperintahkan untuk kita bunuh, bukan hanya dibolehkan. Hanya saja kalau binatang-binatang yang tidak berbahaya, ya maka ini tinggal dilihat ya tempatnya. Jangan sampai nanti kita sholat di masjid ada kecoa, kita injak itu kecoa. Ya kan nanti karpet masjid jadi terkena najis, karena bangkai kecoa sudah kita sampaikan itu najis. Ya, sehingga kasihan DKM-nya harus membersihkan karpet gara-gara kita bunuh kecoa yang bangkainya mengenai karpet tersebut. Ya, maka kalau bisa dihindarkan. Ya, bisa saja kita tangkap, ya, kita buang, tidak mesti kita bunuh. Ya, jadi ini hadis-hadis larangan ini, kencing di lubang-lubang, ini adalah binatang-binatang yang tidak boleh dibunuh. Ya, seperti semut itu kan dilarang dibunuh. Ya, binatang-binatang lainnya ini tidak boleh dibunuh, ya, sehingga tidak boleh kita sakiti. Tapi kalau binatang yang membahayakan itu boleh dibunuh, diperintahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Baik jamaah sekalian, sepertinya sudah lewat 5 menit. Ya, insyaallah lewat 5 menit ini mudah-mudahan bisa menjadi tambahan amalan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala insyaallah taala. Sebagai informasi penegasan ibadah Allah, ini kita baru pembukaan. Jadi di dalam pembahasan fikih itu akan nanti banyak khilafiyah yang disampaikan oleh para ulama. Artinya kalau dalam bahasan fikih itu harus kita menerima informasinya itu dengan lapang dada. Ya, kalau kita fanatik terhadap mazhab, ini informasi-informasi fikih tidak akan bisa kita terima. Ibadah Allah, kalau orang membaca literatur fikih dengan wawasan yang lebih luas, itu hampir setiap masalah fikih itu ada khilafiyahnya. Ya, nanti akan kita sampaikan satu persatu. Ya, jangankan belum sholat, ya belum sholat saja itu nanti sudah ada khilafiyah bagaimana tata cara wudhu antara ulama-ulama satu dengan ulama-ulama lainnya. Apalagi bicara sholat, ya masalah misalnya tentang ngangkat tangan saja itu ada khilaf, ada yang sedada, ada yang setelinga. Nanti akan kita sampaikan. Kenapa itu terjadi? Karena perbedaan hadis riwayat yang sampai oleh para ulama. Termasuk nanti sedekapnya terjadi perbedaan, apakah sedada ataukah di bawah dada ataukah di atas pusar. Itu ulama menyampaikan perbedaan itu. Kenapa mereka berbeda? Karena ada riwayat-riwayat hadis yang berbeda. Ya makanya kalau kita belajar fikih harus siap dengan perbedaan-perbedaan itu. Karena kalau tidak siap dengan perbedaan itu, nanti kita akan antipati untuk menerima informasi itu sebagai sebuah informasi kebenaran yang disampaikan oleh para ulama. Ya terlepas nanti kita mau pilih yang mana, itu ada nanti kajian tarjih secara khusus
ulama masing-masing mentarjih, oh saya pilih yang ini, saya pilih yang itu, yaitu merupakan pilihan-pilihan yang diperbolehkan selama pilihan kita itu ada penjelasannya dari para ulama berdasarkan hadis-hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, makanya kitab ini dijadikan rujukan untuk setidaknya selain memastikan ibadah kita itu ada landasannya, fungsi yang kedua juga agar jangan sampai nanti kita menyalahkan orang lain yang mungkin memilih dengan pilihan yang berbeda dengan pilihan kita. Ya, ini tidak diperbolehkan ya, sebab perbedaan itu sudah ada sejak zaman baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kapan-kapan nanti kalau diperlukan, ya, mungkin pekan depan kalau ini kita lanjutkan, kita kaji dulu tentang masalah fiqhul ikhtilaf. Kenapa terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama? Kenapa Syafi'i sama Maliki kok beda-beda? Padahal nabinya sama, Qur'annya sama. Ya, ini bukan faktor yang sederhana. Banyak variabel yang menyebabkan mereka itu berbeda pendapat. Ya, banyak faktor-faktornya yang tidak bisa dihindarkan sehingga sampai dengan hari ini yang namanya perbedaan itu dari seluruh dunia itu adalah sesuatu yang diterima oleh kaum muslimin, bahwa itu semua adalah bagian yang tidak terpisahkan dari ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga nanti orang walaupun cara sholatnya mungkin secara teknis berbeda, mereka masih bisa disatukan dengan ukhuwah Islamiyah karena kesemua perbedaan itu ada landasannya dalam syariat agama. Ya, mudah-mudahan nanti ini bisa kita bahas. Ya, sehingga dalam mengomentari perbedaan-perbedaan yang dilakukan oleh saudara kita seiman ini tidak berujung kepada fanatik mazhab, menganggap diri yang paling benar, orang lain keliru, salah, apalagi sampai melakukan perbuatan bid'ah, dolalah, sesat, masuk neraka. Padahal yang mereka lakukan ada hadis dan landasannya, hanya saja terjadi perbedaan mengenai tentang standarisasi hadis-hadis tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Saya hanya menyampaikan apa yang disampaikan oleh para ulama yang tertuang di dalam kitab Fiqhus Sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, billahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf kalau ada pilihan kosakata yang kurang berkenan, ada intonasi suara yang kurang nyaman, yang mana datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Mudah-mudahan kita semua bisa melaksanakan salat syuruk 2 rakaat sebelum meninggalkan masjid yang pahalanya seperti umrah dan melakukan ibadah haji. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.